Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Petronella Urihana dari program studi bahasa Inggris di Universitas Nusa Cendana. Dan di video kali ini saya tidak sendiri, saya bersama narasumber dan sangat luar biasa, bahkan saya ditemani oleh rekan saya. Silakan perkenalkan diri. Okay guys, hello everyone, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Uni Cintice Monita Nelaka. Saya berasal dari Universitas Nusa Cendana Kupang, khususnya prodi pendidikan bahasa Inggris. Oke, kita akan ke narasumber. Silakan perkenalkan diri Bapak. Ya, selamat siang. Saya Yuniko Lemon, staf pendamping korban di Sanggar Suara Perempuan SOE. Dan Kalau Dita, Oscar Tunis, sama seperti Ibu Yundri, staf pendampingan juga di Sanggar Suara Perempuan. Oke. Di video kali ini kita akan bahas tentang apa, Kak Uni? Kekerasan seksual pada wanita tentunya. Sebelum daripada itu, kita mesti mengetahui bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelahian, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi. Selain itu juga, kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau anak kepada anak lainnya. Mungkin sekian dulu. Oke, jadi di saat ini saya mau tanya kepada Bapak atau Ibu, apa saja sih bentuk-bentuk dari kekerasan seksual itu? Maupun apakah itu secara baik dalam secara formal maupun non verbal? Oke. Saya langsung menjelaskan jenis-jenis kekerasan seksual yang kami Sanggar Suara Perempuan dampingi. Jadi ada bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami baik oleh perempuan maupun anak-anak, diantaranya kasus eksploitasi seksual atau biasa kita sebut dengan kasus ingkar janji menikah. Kasus ingkar janji menikah ini seorang perempuan dewasa yang berpacaran dengan kekasihnya, kemudian mereka bersepakat untuk melakukan hubungan seksual sebelumnya dengan janji oleh calon suami atau pacar bahwa jika dia hamil maka pacarnya akan bertanggung jawab. Tapi ketika si korban hamil, pelaku mulai berkelit dengan berbagai alasan dan meninggalkan korban. Hal ini menjadi kendala karena aturan hukum kita di Indonesia sampai saat ini belum melindungi perempuan dewasa yang hamil dan melahirkan di luar ikatan pernikahan yang sah. Kasus yang lain, kasus perkosaan. Kasus perkosaan diatur dalam KUHP pasal 285 KUHP, dan untuk kasus perkosaan pada anak diatur dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016. Dan selain itu kasus persetubuhan anak, ini kasus yang paling banyak kami tangani di Sanggar Suara Perempuan. Kasus pada anak, ada beberapa kasus anak yang berusia di bawah 18 tahun karena berpacaran dan pelaku meminta bukti cinta, mereka melakukan hubungan seksual dan akhirnya anak korban hamil. Di saat hamil barulah orang tua mengetahui tentang keadaan anak korban dan melaporkan ke polisi dan ke SSP untuk didampingi. Kasus lainnya kasus pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual dia lebih ke bagaimana seorang anak atau perempuan maupun anak lelaki dilecehkan secara seksual, yaitu diraba,
organ intimnya, misalnya payudaranya dilemas atau kemaluannya dikorek, di beberapa kasus yang kita dampingi. Tentunya hal ini tidak berkaitan dengan bagaimana cara korban berpakaian. Kami tidak setuju di Sanggar Suara Perempuan. Kami tidak sepakat dengan ungkapan bahwa kekerasan, khususnya kekerasan seksual terjadi karena korban yang meminta hal itu sehingga perkosaan atau pelecehan terjadi padanya. Biasanya dikaitkan dengan korban yang berpakaian seksi dan katanya mengundang hasrat laki-laki untuk melakukan kekerasan terhadap diri korban. Hal itu kami sangat menentang ungkapan itu karena yang bermasalah justru mindset pelaku. Jadi kalau sudah ada niat, meskipun korbannya anak-anak, korbannya berjilbab, memakai pakaian lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi kalau ada niat dari pelaku, dengan sendirinya akan terjadi kekerasan seksual. Maka dari itu kami tidak sepakat dengan ungkapan karena korban berpakaian minim, berpakaian seksi, sehingga menyebabkan terjadi kekerasan, khususnya kekerasan seksual pada korban. Mungkin Kak Ella mau menanggapi sedikit nih. Yang saya mau tanya, walaupun bayi yang masih baru lahir juga sangat mustahil sangat mustahil atau tidak untuk dia juga bisa mengalami kekerasan seksual, bahkan pelecehan seksual. Bahkan saya rasa bayi itu masih sangat kecil, dan saya nonton di banyak berita bahkan anak yang umur berapa bulan pun diperkosa bahkan dari keluarga itu sendiri. Maksudnya kan setahu saya bahwa kita sesama keluarga berarti saling melindungi anak begitu. Bahkan orang tua sendiri, bahkan kakak kandung sendiri bahkan tega melakukan pelecehan seksual terhadap anak itu sendiri. Jadi maksud saya apa sih yang bikin sampai begitu terjadi gitu ya? Jadi ada beberapa kasus yang kami dampingi yang meningkat pada anak usia di bawah 18 tahun, khususnya anak yang berusia di bawah 5 tahun. Jadi pelakunya ada yang anak juga, tapi lebih banyak pelakunya orang dewasa yang hubungannya sangat dekat dengan korban. Seperti tadi kakak sampaikan, pelakunya ada kakek, ada paman, bapak kecil, bayi kandung, om kandung, sepupu kandung, orang-orang terdekat dengan korban yang seharusnya memberi perlindungan. Dan anak-anak yang berusia, pada bayi kami belum pernah dampingi, tetapi pada anak usia yang paling kecil 4 tahun. Dan memang benar-benar yang menjadi pelaku sangat biadab, orang yang seharusnya melindungi mereka, tetapi justru merusak masa depan mereka dengan tragis, memperkosa, dan itu dilakukan setiap ada kesempatan. Jadi yang bermasalah justru masalahnya di perilaku pelaku, bukan godaan, bukan karena korban yang menggoda sehingga terjadi hal itu. Kadang-kadang juga dipengaruhi oleh kesempatan, dan untuk 3 tahun terakhir sangat berpengaruh oleh penggunaan media elektronik, khususnya HP Android. Jadi anak-anak usia remaja mulai menonton video porno di HP, kemudian mempraktekannya pada anak-anak kecil yang notabene lebih lemah.
seperti itu. Oke, baik. Saya akan menanggapi sedikit. Menurut Ibu, apa yang ditimbulkan akibat perbuatan kekerasan tersebut? Mungkin sang pelaku bukan sang korban ya. Mungkin sang korban merasakan hal apa yang mungkin terjadi di dalam dirinya sendiri ketika dia mengalami kekerasan tersebut. Karena tentunya kita tahu bahwa ketika dia mengalami kekerasan tersebut mungkin ada hal minder yang timbul dari dirinya sendiri. Menurut Ibu, akibatnya dari hal tersebut? Oke, jadi akibat pada korban lebih banyak itu trauma psikologis. Dia takut kepada laki-laki, selalu menyendiri, kadang-kadang menjerit tanpa kita tahu apa sebabnya. Kemudian orang yang dia lihat kalau tipe kayak pelaku itu selalu ketakutan korban. Jadi itu cara kita untuk mendekati dia, kita perlu kita menenangkan dia dan kita merujuk ke psikolog untuk penanganan lebih lanjut, karena kami di Sanggar Suara Perempuan belum ada tenaga psikolog. Karena itu untuk kasus-kasus trauma psikologis yang berat kami rujuk ke psikolog untuk penanganan psikologisnya. Baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Ella. Yang sampai sekarang masih saya bingung, kekerasan seksual sama pelecehan seksual itu sama atau karena Sama. sama? Pelecehan seksual bagian dari kekerasan seksual. Yang kekerasan seksual umum. Di dalam kekerasan seksual ada perkosaan, ada pelecehan seksual, ada percabulan, ada persetubuhan, ada apa lagi? Perbudakan seksual, Perbudakan seksual. pemaksaan. Jadi gini, Pemaksaan judul kontrasepsi. besar itu kekerasan seksual. Waktu masuk ke jenis-jenis Ada dari kekerasan seksual itu yang disebut percabulan. Kalau cabul itu seperti apa? Tadi Ibu Yundri sudah sampaikan. Kalau cabul itu berarti masuknya dia hanya serang di bagian organ seksual sampai terjadi penetrasi penis ke vagina. Hubungan Hubungan seksual. seksual. Kalau perkosaan itu seperti apa? Nah, itu istilah mulai beda lagi. Berarti ada unsur paksaan. Nah, seperti itu. Unsur paksaan, kekerasan. Kekerasan. Jadi kalau perkosaan tanpa persetujuan pihak yang korban. Yang korban. Makanya selama ini bertanya apa bedanya kekerasan seksual sama pelecehan seksual. Saya kira kalau kekerasan seksual tuh maksudnya kayak pukul begitu sama kayak KDRT. Mungkin Ella maksud kayak melakukan hubungan seksual, cuman yang dia pun apa lagi Ella kayak pelaku mau melakukan hubungan dengan sang Kekerasan seksual itu kekerasan yang menyerang organ intim. Jadi misalnya diperkosa, dilecehkan, dicabuli, disetubuhi, itu dia masuk dalam keluarga besar Kekerasan seksual. Nanti itu keluarga besar, anak ada yang disebut Anak perkosa. Oke. Terus saya mau tanya lagi, dari yang Bapak Ibu selama ini mendampingi korban, maksudnya sampai mana sih hukum yang berlaku? Maksudnya bukan hukum sih, maksudnya kayak efeknya bahkan ada penurunan atau tidak dari selama ini Bapak dan Ibu tangani. Mungkin Bapak bisa berikan tanggapan atau bahkan bahkan setelah Bapak dan Ibu pun mendampingi korban untuk mengaku, untuk speak up tentang apa yang dia lakukan, bahkan pelaku bahkan tambah banyak begitu. Terus korban sangat membutuhkan penanganan, perlindungan gitu. Jadi dari sejauh Bapak dan Ibu mendampingi korban, sampai mana sih rasa aman korban setelah sudah dilindungi atau bahkan sudah didampingi untuk speak up tentang apa yang dia rasa? Oke. Jadi yang pertama tentang Efek. bagaimana proses penanganan kasus dulu. Tadi pertanyaan pertama. Jadi untuk proses penanganan kasus
khusus di Kabupaten Timur Tengah Selatan sendiri kami mengapresiasi hakim dan juga jaksa, polisi, aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa dan hakim yang benar-benar berkomitmen memberikan hukuman yang setinggi-tingginya bagi pelaku kekerasan seksual. Dalam hal ini kasus-kasus perkosaan, persetubuhan anak itu dijatuhi hukuman maksimal. Paling banyak untuk yang ada satu kasus yang kami dampingi, bapak kandung yang menghamili 2 anaknya sekaligus, hukumannya 18 tahun penjara. Ada baru 2 minggu yang lalu putusan kasus untuk bapak kandung juga yang menghamili anak kandung 15 tahun penjara. Kemudian kasus-kasus yang pacaran, yang tidak tanggung jawab, itu dia berkisar 10 sampai 12 tahun. Jadi putusan hakim untuk kasus-kasus kekerasan seksual sudah lumayan tinggi. Komitmen aparat penegak hukum sudah kuat sekali untuk penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Tapi yang jadi persoalan, kasus bukannya menurun, tetapi juga kasus meningkat. Di satu sisi kami bersyukur kalau misalnya jumlah kasus meningkat, berarti ada kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan kasusnya. Jadi bukannya kasus meningkat sekarang, lalu-lalu juga ada kasus, tapi karena mereka tidak paham dengan aturan, mereka tidak tahu ada lembaga yang mau mendampingi mereka, yang memberikan perlindungan, akhirnya mereka diam. Dan baru sekarang ini 5 tahun ke sini, masyarakat sudah lebih terbuka dan mau melaporkan kasus yang mereka alami. Terus banyak juga, baik pemerintah kabupaten juga dengan Dinas P3A, melalui P2T-P2A juga banyak melakukan sosialisasi dan juga pendampingan korban. Karena itu korban berani dan bersedia untuk melaporkan kasusnya. Nah, korban biasanya datang dengan trauma. Saya menjawab pertanyaan yang kedua dari Kak Ella ya. Saya menjawab pertanyaan kedua, jadi ketika korban datang kami meyakinkan, kami memberi konseling, kami berbicara dari hati ke hati, kami mencoba memahami mereka, mencoba berempati dan berada di posisi mereka, dan kami meyakinkan mereka bahwa jangan takut, kami ada sama-sama dalam setiap proses. Jadi kami dampingi, kami tanya, biasanya tempat tanya di ruang konseling, kami tanya dulu bagaimana kejadian, kronologisnya, pelakunya siapa, saksinya juga kami persiapkan, kemudian cerita secara detail tentang bagaimana kejadian itu. Setelah itu kami bersepakat dengan orang tua dan melaporkan kasus ke Polres. Kalau mereka memilih untuk menempuh jalur hukum. Kalau untuk kasus ingkar janji menikah, kasus eksploitasi seksual tadi, karena tidak bisa ditangani lewat jalur hukum, kami mendampingi mereka bisa lewat pertemuan mediasi penyelesaian kasus di Polres, di desa, di kecamatan, atau bisa meminta polsek atau keterlibatan lembaga agama, tokoh agama. Atau bisa juga kami misalnya pelakunya PNS, aparatur sipil negara, kami berkoordinasi dengan pimpinan dari lembaga tempat pelaku bekerja untuk menekan dia supaya dia bertanggung jawab. Kemudian kami meyakinkan layanan yang kami berikan dan bagaimana sikap kami meyakinkan mereka, empati dan bagaimana sikap ketika mendampingi. Ada yang tanya, ada yang kasar, di situ kami berperan untuk membantu mereka. Kami peluk mereka,
kita malu, kami meyakinkan mereka, kami dorong mereka untuk bisa bercerita. Itu Kak. Oke, baik. Mungkin saya akan menanggapi sedikit tadi yang bilang, seandainya PNS dia menghamili anak orang, apakah pekerjaan yang dia kerjakan saat itu mungkin dia akan dikeluarkan atau bagaimana Ibu? Sepertinya misalnya ketika dia tidak bertanggung jawab dengan perbuatan yang dia lakukan, misalnya ingkar janji gitu. Untuk ingkar janji karena belum ada aturan hukumnya khusus mengatur, maka tidak ada ancaman pidana sehingga dia tidak bisa dipecat. Tapi kami pendekatan biar ada disiplin dari lembaganya, dari kode etik. Jadi itu lebih ke peran pimpinan lembaga untuk menekan pelaku supaya bertanggung jawab. Oke, baik. Maaf, tadi Ibu bilang belum ada hukum untuk yang itu. Mungkin karena itu ya, karena tidak ada penegakan yang mungkin sangat akurat sehingga Orang lo bebas beta saja, bikin ya. beta nanti juga akan dibebaskan. Lo sonde ada juga yang akan pidana beta. Mungkin karena itu ya, maksudnya Faktor yang mendorong. maaf, laki-laki banyak yang melakukan kekerasan seksual. Gitu. Iya Kak, jadi itu kan kekosongan hukum dan membuka peluang laki-laki wanita tidak ada, sangat tidak adil untuk perempuan. Kakak-kakak bisa merenungkan apa yang terjadi di lingkungan kakak-kakak tinggal. Bagaimana perempuan single parent, perempuan yang membesarkan anak-anak tanpa suami yang sah. Sementara laki-laki sebagai pelaku dia bebas berkeliaran, malah cari korban baru karena dia tahu tidak ada aturan yang bisa menjerat dia. Dan karena itu kami sementara berjuang bersama Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendesak pemerintah Republik Indonesia segera mengesahkan rancangan undang-undang tindak pidana Untuk kekerasan seksual tindak pidana kekerasan seksual. Di dalamnya termasuk eksploitasi seksual. Diharapkan kalau ada sudah dengan disahkannya undang-undang ini, maka hak perempuan, khususnya perempuan yang hamil di luar nikah, bisa ditegakkan. Saya mau bertanya kepada Bapak, kita kan tahu perempuan tuh punya martabat, maksudnya dari cara mungkin dari yang Bapak lihat, apa sih yang laki-laki pikirkan sampai ke wah bagus nih kayak gini. Pakaian tadi tuh. Dan maksudnya kayak beta mau minta tanggapan dari Bapak, maksudnya apa yang mungkin kayak keluar dari otak sampai bisa memikirkan bahwa beta harus berbuat kekerasan dengan dia, mungkin karena kayak dia tuh ya terlalu menggoda. Kalau lewat bawah pendapat mungkin aduh Tuhan, ini yang selama ini beta inginkan. Mungkin gitu. Sudah. Ini mau bertanya. Jadi kan ini kita bicara soal kekerasan seksual ya. Iya. Sadar di saat kekerasan itu terjadi, konstruksi yang terjadi, kita bicara soal konstruksi budaya ya. Karena mau baik laki-laki atau perempuan di saat dia besar itu dimulai dari lingkungan paling kecil, keluarga. Otomatis budaya masuk di dalam situ. Nah, ini kita kasih contoh sederhana, pola pikir. Kalau bicara soal pola pikir, perempuan ini kalau bicara karena di tanah timur ya. Jadi kalau perempuan ada norma atau nilai yang secara langsung dibentuk. Contoh sederhana, untuk perempuan dikatakan perempuan yang diam, yang diam, sampai banyak omong, dia itu perempuan yang baik. Nah, sedangkan kalau laki-laki dia diajar dari kecil, kalau perempuan diam berarti dia mau. Ini kan untuk bicara kekerasan seksual ya. Logika sederhana coba kita pikir. Di saat dua orang pacaran, terus laki-laki pegang tangan perempuan,
perempuan dari kecil di budaya timur sonde dilatih untuk cara mengatakan tidak atau sonde di saat sesuatu yang nyaman terjadi untuk dia sendiri. Sedangkan laki-laki sudah diposisikan dari kecil lebih tinggi. Contoh yang kayak tadi bilang di saat perempuan diam karena sonde dilatih untuk ngomong sonde di saat sesuatu sonde nyaman, karena perempuan dari kecil, anak kecil duduk saya di depan orang tua ngomong, lu anak kecil mau tahu apa? Apalagi bilang lu perempuan, lu sana ada hak bicara, lu di dapur. Laki-laki posisinya selalu di atas, mau disuruh apa semua, rata-rata kan begitu. Nah, ini masuk di konteks yang tadi kita lanjut ya soal pacaran. Jadi waktu dia pegang tangan perempuan, perempuan karena sonde dilatih dan sonde pandai dan dikasih tempat dari kecil, terakhir dia mau ngomong dia sonde bisa. Laki-laki mulai muncul pikiran, dia diam karena dia mau. Dia mau mencoba. Nah, jadi dari pegang tangan naik makin ke atas dia diam. Nah, sekarang bicara lanjut. Ini kita kasih contoh-contoh simpel saat. Lanjut lagi masuk di bagaimana kok ini perempuan sampai yang tadi Yunda cerita yang soal bilang ingkar janji menikah, eksploitasi karena belum ada payung hukum. Nah, ada yang ditemukan kan kadang-kadang ada yang sampai masyarakat orang bilang gini, itu perempuan dia yang mau kok dia kejar-kejar itu laki-laki. Kebalikan. Tapi coba kau ingat baik-baik, dari kecil budaya yang dibentuk, karena kita di timur ini kan kebanyakan budaya tutur, bicara febra. Ada budaya yang dibentuk di perempuan dia omong begini. Ada mama-mama yang omong waktu anak-anak mendengar mama udah omong bilang begini. Kalau beta kayak begitu, contoh ke suami atau apalagi laki setidur dan dia, beta akan lari ikut dia, kok beta tuntut dia tanggung jawab. Masuk di otak, loh. Terus di saat laki perempuan hamil, contohnya dia ikut si laki-laki bukan karena dia kepingin soal bicara seks, bukan sama sekali. Tapi dia ikut untuk tuntut laki-laki. Sedangkan si laki-laki pola pikirnya beda. Bahasanya kalau kau tadi mau tahu sederhana, dapat gampang. Enak gratis maksudnya. Akhirnya muncul konflik hukum kita tadi Mayundri bilang. Karena belum ada payung hukum, kau tuh mau jerat ini ke mana? Karena dilakukan dalam satu usia orang sebesar. Hukum perdata seumur kalau bicara soal janji di atas 21 tahun. Pidana punya untuk bicara pakai batas umur 18 tahun. Berarti di saat ini orang anak-anak yang dua dianggap sudah dewasa lakukan dalam keadaan sadar tanpa paksaan, berarti sudah ada payung hukum sama sekali yang suka sama suka. Ya tadi beri contoh, karena ini perkosa berarti ada di unsur yang bilang paksa. Nah ini dalam keadaan sadar. Berarti orang besar yang buat dalam keadaan sadar berarti siap tanggung jawab dan menerima risiko itu. Itu yang jadi masalah. Di saat salah satu pihak merugikan atau melanggar atau merusak norma. Makanya yang tadi Yudri sampaikan kalau di kota di SSP akhirnya upaya di luar jalur hukum yang kota istilahnya apa non litigasi itu mulai pendekatan karena hukum di Indonesia walaupun ada hukum ada negara tapi norma-norma yang di dalam lingkungan yang sudah tertuang itu semua masuk dalam hukum-hukum adat. Nah untuk tegakannya itu yang istilah kota non litigasi lewat pemerintah desa, tokoh agama. Bagaimana bisa gandeng dengan polisi? Karena polisi punya tugas memang bukan untuk mendamaikan, tapi polisi menegakkan keadilan, tapi dia punya tugas utama mengayomi, mengamankan. Jangan sampai kasus yang sudah ada kuat hukum kita akhirnya saudara laki-laki nunggu lihat bajengkel angka parang dipotong, muncul kasus yang kuat hukum. Beda lagi. Jadi lebih baik. Nah, jadi intinya begini, bicara soal pakaian nih, pakaian itu sebenarnya salah, sama sekali salah. Tapi dia tadi Mama Yudri bilang, cara pikir itu dibentuk dari mana? Berarti kita kembali lihat pilih budaya. Mau mau itu budaya, pola didik, pola asuh itu semua masuk. Nah, bagaimana kita mau rubah? Bukan bicara betul suruh satu masyarakat NTT, tapi ini utama dimulai dari pribadi. Karena pun suatu saat sederhana kita akan menikah, kita punya anak. Dengan harapan kakak berdua atau siapapun, setelah menikah dia sudah punya ilmu, dia sudah tahu, tolong. Nah, itu simpelnya sih. Berarti menurut Bapak, misalnya kayak umur di atas 18,
tapi belum menikah, artinya kayak pacaran, mereka melakukan hubungan seksual, berarti itu secara tidak nyata, maksudnya mereka kepolisian tidak dapat menegakkannya secara baik. Maksudnya Tidak bisa diproses kan, kepolisian bekerja atas dasar aturan. ya. Nah sampai sekarang belum ada aturan. Oh, jadi yang harus ditegakkan itu pelecehan seksual atau kekerasan seksual antara orang yang umurnya di atas dari 18 atau di 18 Itu yang diharapkan ada aturan yang melindungi, termasuk rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang sedang kita perjuangkan sekarang. Karena itu kita juga meminta kakak berdua sama-sama lewat YouTube channel mendorong untuk segera disahkannya rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Karena banyak sekali kasus yang terjadi dan selalu perempuan yang jadi korban. Kalau perempuan jadi korban, otomatis anak yang dilahirkan juga jadi korban. Padahal anak yang di dalam kandungan tidak Tidak tahu mengenal salah, tentang iya. perbuatan antara kedua belah pihak. Tuannya. Oke, baik. Apa? Mungkin menurut saya ya misalnya seperti ada dari keluarga mungkin memiliki harta yang banyak, dia mau menutup mulut kayak polisi seperti itu untuk menutupi permasalahan. Kasus-kasus Iya. yang diproses hukum. Iya, seperti itu. Menurut Ibu itu masuk akal atau memang tidak sama sekali, karena saya pikir itu sangat merugikan korban, karena tentunya seperti korban tersebut tidak memiliki uang, maka dengan sendirinya dia akan tersiksa batinnya, mungkin ya dia rasa oh beta sen ada uang, jadi mungkin ya sudahlah beta begini-begini karena mungkin dia tuh ada uang jadi bisa menutupi semua. Dia merasa minder seperti itu. Bagaimana cara menangani? Iya, jadi biasanya kalau korban kita dampingi tantang untuk kasus dicabut. Meskipun pelaku kaya, pelaku punya banyak uang, tapi kalau sudah berhadapan dengan hukum, apalagi korbannya anak di bawah umur, maka kami tidak ada toleransi untuk sogok, untuk mencabut, atau untuk bekerja sama dengan pelaku. Visi misi kami di sini melindungi korban, dan itu Harus kami dilaksanakan. harus tetap diperjuangkan sampai titik darah habis. Jadi meskipun pelaku biasanya memang pelaku pakai segala macam cara. Kalau uang tidak berhasil, mulai pendekatan keluarga, ada mungkin obat juga, tapi kalau kita selagi masih tulus, memang kadang ada beberapa korban yang bilang pelaku tuh dong pakai ada pakai orang pintar, ada apa, tapi prinsip kami di sini selagi kami melayani dengan hati dan komitmen kami benar-benar untuk memperjuangkan hak korban, maka Tuhan tidak tutup mata. Dan karena itu tantangan tentu ada, termasuk tantangan yang tadi Kak bilang, ada pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk menutupi kasus supaya tidak lanjut, tetapi untuk kasus persetubuhan anak, untuk kasus-kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kasus kekerasan seksual, kecil kemungkinan untuk kasus tersebut tidak dilanjutkan. Baik, saya mau menambah, Masnya mau menambah. Ada tanya. Sejauh apa ibu dengan bapak mendampingi korban gitu, maksudnya ada kasus yang mungkin wah ini terlalu gila nih, ini sudah luar terlalu biasa. lebih, maksudnya kayak ada yang maksudnya ini maksudnya itu kasus tuh terlalu kelewatan begitu, bahkan kayak terus, dan bapak ibu mendampingi korban tuh sampai berapa lama hingga pelaku tuh dijerat kasus. Misalnya mungkin ditangkap itu mungkin butuh berbulan-bulan atau mungkin satu bulan begitu pelaku tuh dapat jeratan hukum. Itu seperti apa? Saya akan menambahkan sedikit tentang Ella. Kayak misalnya kedua belah pihak antara korban dan pelaku, ketika dia melakukan kekerasan, kan saat ini yang sangat
trending itu mereka melakukan kekerasan. Setelah itu kekerasan seksual tentunya dia mengamputasi badan korban, maksudnya kayak mutilasi korban. Setelah itu dia mungkin buang di tempat yang sangat tidak bisa dijangkau sekalipun. Bagaimana caranya untuk kayak misalnya jalan keluar untuk bisa mendapatkan pelaku tersebut, karena mungkin dia tidak dia dan keluarganya menutupi hal itu semua, maksudnya bagaimana caranya? Jadi ada beberapa kasus memang untuk yang mutilasi di TTS belum ada. Dan kalau Kak Ella punya pertanyaan tadi, apakah ada kasus yang benar-benar heboh sampai buat kita juga terganggu begitu ya? Untuk kasus yang benar-benar membuat perasaan tidak tenang, khusus kami pendamping, ada kasus yang baru dilaporkan beberapa hari di mana satu korban tapi pelakunya 5 orang, terdiri dari bayi kandung, tante kandung punya suami, bapak kandung pun adik, sepupu kandung. Jadi dia ada di dalam lingkungan keluarga yang semua orang yang seharusnya melindungi dia justru melakukan kekerasan seksual terhadap dia. Dan ketika dia datang melapor ke SSP meminta pendampingan ke Polres, sempat diliput dan dimuat di media. Nah dari situ keluarga tidak terima karena menurut mereka dia yang anak kecil yang tidak ada apa-apanya mau melaporkan, maksudnya melihat secara sosial kedudukannya lebih rendah dari pelaku, tapi dia dengan melapor ini dia melawan bayi kandung, om kandung, bapak kecil kandung, sepupu kandung. Akhirnya mereka bilang, kamu maju sah, kalau kamu menang ya, tapi kalau tidak menang nanti parangnya, nanti makan parang. Ancaman Jadi untuk ancaman seperti itu kami justru tertantang. Kamu sudah buat, bukannya bertanggung jawab, malah pakai cara-cara yang tidak masuk akal seperti itu. Karena itu kami meminta keluarga untuk melindungi dia dan jangan sampai dia dipertemukan dengan keluarga pelaku. Karena dari mereka baik keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, semua tidak nyaman dengan dia. Mereka merasa dia ancaman yang besar untuk keluarga. Seperti itu. Jadi di sini perempuan tersebut dia yang jadi kembali dia pelaku, sekaligus dia yang menerima kembali berbagai macam ancaman. Dan pelaku maksudnya korban, tapi dia juga menerima kembali buah bibir, maksudnya dia jadi buah bibir untuk banyak orang. Luar biasa. Kan di NTT ya, kalau bicara TTS masuk, kan bicara di mana-mana, kebanyakan yang ditemukan tuh salah satunya kan bicara soal nama baik keluarga. Di atas dulu diperhatikan utamakan nama baik keluarga dibanding hak dari korban. Contoh seperti yang tadi baru sama-sama cerita, termasuk kan bicara soal kasus eksploitasi seksual kan begitu. Ini harga diri. Makanya yang tadi sampai heran, kok ada kasus tiba-tiba ternyata orang yang buat kasus ini ternyata orang biasa, tapi ternyata pejabat yang muncul ke bela. Ternyata setelah dicek-cek salah satunya kan kota bicara, ternyata yang pelakunya nih istilahnya kalau di Sumba apa tuh? Kalau yang di Timur kan model diatuin maaf. Kalau di Sumba kan setidaknya seperti yang dia yang paling dituakan dalam Tuhan. Nah, walaupun dia orang sederhana, tapi posisi di adat atau budaya dia lebih tinggi, bisa dia jadi pelaku. Lu orang mengerti mau sama lu harus turun, karena nanti urusan apa-apa bicara soal dia yang berdiri. Nah itu contoh terakhir ujung-ujung seperti yang tadi, nama baik keluarga sampai ada ancaman kayak begitu karena bicara apa? Di saat melaporkan begitu kan sungguh mempermalukan nama baik keluarga. Menutupi kembali begitu. Nah, korban diintimidasi, tambah dengan di posisi relasi kuasa, mulai intimidasi. Ya, terus
pertanyaan Kaela tadi untuk jangka waktu penanganan kasus. Jadi idealnya menurut peraturan Kapolri, kasus yang sulit paling lama 120 hari penanganan. Tetapi dalam kenyataannya bisa sampai bertahun-tahun. Dan karena itu butuh dukungan semua pihak untuk mendesak supaya kasus itu bisa segera ditangani. Jadi biasanya kita kerjasama dengan media. Kalau media mulai angkat bicara, mereka mulai kelabakan, panggil korban, panggil pelaku, periksa. Tapi selagi kita masih kasih toleransi waktu, itu kadang-kadang karena di Polres TTS sendiri untuk kasus anak, khususnya kasus kekerasan seksual pada anak terlalu tinggi. Satu hari bisa 2-3 kasus yang dilaporkan. Nah, mereka baru raba kasus yang dilaporkan minggu lalu, misalnya hari Senin ini hari baru mau periksa, sudah datang 2 kasus baru, 3 kasus baru. Karena itu memang kita mendesak, tapi kita juga koordinasinya dengan secara persuasif. Karena kita paham dengan beban kerja. Kalau untuk di unit PPA sendiri hanya ada 4 orang penyidik. Dan dengan jumlah kasus dari satu wilayah Kabupaten TTS yang begini luas. Mau menanggapi yang selama Bapak dan Ibu ini mendampingi korban, ada kok tidak korban yang sampai bunuh diri bahkan karena depresi, tekanan sampai ke wah ini hukum ini lama ditegakkan, maksudnya terus ada ancaman lain begitu itu sampai ada pesan dari Bapak dan Ibu Mungkin kurang puas. mendamping begitu yang jadi korban yang Ibu dampingi sampai bunuh diri karena lamanya penegakan hukum. Itu ada pesan. Terus kalau ada apa sih yang Ibu rasa kayak bilang Ibu atau Bapak rasa bilang ini wah beta terlambat mungkin kurangnya atau apa sampai dia melakukan Kalau untuk bunuh diri tidak, tapi kalau untuk lamanya penanganan kami selalu berkoordinasi. Dong sabare, kami tanya di polisi dulu, di kendala apa sampai belum panggil saksi-saksi diperiksa. Jadi kami selalu melakukan koordinasi yang baik. Ya, kami berkomunikasi, kami bekerja sama. Kan kasus lancar atau tidak lancar bukan ditentukan dari kami, tapi bagaimana komunikasi kami dengan korban, menghadirkan saksi-saksi, menyiapkan barang bukti, koordinasi dengan penyidik. Jadi banyak faktor yang mendukung supaya suatu kasus itu bisa cepat ditangani. Oke. Mungkin demikian pertanyaan saya. Mungkin kami ada menyimpulkan sedikit bahwa kita dapat mengetahui bahwa kekerasan seksual itu perbuatan yang tentunya dapat menyebabkan konflik bagi korban. Oleh karena itu kami sebagai perempuan tentunya mengharapkan agar dengan cepatnya penegakan hukum dari pemerintah agar dengan bisa menurunnya angka kasus pelecehan seksual pada wanita. Mungkin terima kasih Ibu untuk terima kasih untuk waktunya pada sore hari ini. Mungkin Kaela mau menambahkan atau? Saya bukan menambahkan, mau Ibu dan Bapak katakan untuk para pemirsa, mungkin sahabat di rumah untuk jadi perempuan harus begitu, terus Bapak juga bilang laki-laki tuh harus betul seperti kesan dari Kita duluan ya. Oke, sebagai seorang kakak, mama, seorang pendamping perempuan dan anak korban kekerasan, saya mau titip pesan untuk yang nonton YouTube channel ini, jangan cepat tergoda dengan rayuan laki-laki, karena hanya waktu dia belum dapat keinginan
dia baik, dia kayak malaikat. Tapi kalau sudah dapat yang ada kepahitan, sakit hati, lebih baik potong jaga diri, sunika baru potong rasa itu barang, daripada potong mau coba-coba, potong merasa, tapi potong menderita seumur hidup, potong menyesal, kemudian sampai ada guna. Itu dari saya. Oke, mungkin dari Bapak ada Oke. pesan. Kalau dari Dita, untuk perempuan satu harus yakin bahwa belum terlambat belum terlambat untuk lakukan yang terbaik. Kenapa? Perempuan sudah tertinggal begini lama, laki-laki yang maju duluan. Jadi ada saatnya di mana untuk laki-laki dia menunggu, lu stop tahan, lu bantu perempuan untuk dia setara dengan lu, bukan lebih. Itu yang pertama. Sedangkan yang untuk laki-laki, dia harus ingat bahwa kebanyakan laki-laki omong bilang ditembak ludah pantang dijilat kembali. Di saat melakukan satu kesalahan, contoh seperti tadi bilang kekerasan seksual, sebenarnya di saat omong bilang ditembak ludah pantang untuk jilat kembali, tapi menyangka sadar harus jilat kembali ludah. Jadi hargai perempuan, dan perempuan itu yang dibilang dia mesti berani mulai saat ini berani omong bilang sonde atau tidak di saat ada sesuatu dengan yang terjadi dengan dia, yang sonde nyaman untuk dituntut. Itu penting, karena itu yang tadi Yesus sampaikan, dia tertinggal mungkin lama itu sah. Oke, baik guys, kita sahabat di rumah telah mendengarkan beberapa masukan bahkan kasus-kasus yang terjadi di TTS bahkan seluruh dunia, Indonesia. Jadi mungkin demikian podcast dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Oke.